Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ibu minta tolong Dian untuk membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dian. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ya, Vita? Hari ini semuanya masuk, Bu. Ya, berarti hari ini semua masuk. Terima kasih ya, Vita. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kalau ada sampah di atas meja atau di bawah meja, tolong dibersihkan dulu ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau selesai bersih, kita akan belajar dengan nyaman. Senyum mana nih senyumnya? Cantik-cantik dan ganteng. Oke. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita speaking dulu ya, tapi kita menggunakan teknik stop di sini. Oke, ikutin gerakan Ibu ya. S yaitu kita berdiri dulu. Ayo berdiri. Ya. Yang T kita melakukan tarik nafas. Oke? Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Yang O kita melakukan peregangan otot. Ikutin gerakan Ibu ya. Dihitung sampai 5, oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya seperti ini. Nah, oke. Yang P kita duduk kembali. Tuh. Nah, gimana anak-anak? Sudah merasa rileks semuanya? Oke. Anak-anak, Ibu mau tanya, gimana ya cuaca akhir-akhir ini? Panas. Ya. Gerak. Dan kenapa cuaca akhir-akhir ini tuh sangat ekstrim? Ada yang tahu kenapa? Ya, Ibu tunjuk satu ya, Revi. Pemanasan global, Bu. Ya, lagi-lagi, Vita. Aktivitas dinamika atmosfer, Bu. Ya, benar. Dan Pica? Aktivitas manusia yang menyebabkan polusi udara. Oke, jadi semua jawabannya itu benar. Memang karena cuaca akhir-akhir itu sangat ekstrim, itu karena perubahan cuaca dan kondisi geografis yang tidak stabil. Memang benar. Ya, pertemuan minggu lalu Ibu sudah pernah menjelaskan materi elemen cuaca, dan pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi perubahan iklim. Jadi anak-anak itu harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis apa sih perubahan iklim itu, dan anak-anak juga harus bisa memecahkan permasalahan mengenai perubahan iklim global. Kita tuh harus bersyukur loh anak-anak kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan atmosfer untuk melindungi bumi kita. Seperti itu, udah paham semua anak-anak? Paham. Jawab, oke. Anak-anak, Ibu mau kantor dulu ya, jangan rame, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim yaitu suatu peristiwa berubahnya temperatur atau suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perubahan iklim ini berdampak sekali bagi manusia. Global warming yaitu suatu peristiwa naiknya suhu atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Nah, perubahan iklim dan global warming ini dampaknya sangat luas dan mempengaruhi manusia. Contohnya dalam segi kesehatan, aktivitas, pariwisata, pertanian, dan sosial. Nah, setelah ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian amati video tersebut dengan seksama dan tertib ya anak-anak. Ya, Pak.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut bumi mengeluarkan seruan darurat sebab laporan terbaru keadaan iklim global menunjukkan planet bumi berada di ambang kehancuran. Dalam laporan tahunan tentang keadaan iklim global, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menjelaskan suhu rata-rata mencapai tingkat tertinggi dalam 174 tahun pencatatan. Menurut WMO, suhu samudra juga naik menjadi terpanas dalam data 65 tahun terakhir dengan lebih dari 90% lautan mengalami kondisi gelombang panas sepanjang tahun. Hal itu pun akan membahayakan sistem pangan. Laporan itu menunjukkan cairnya es samudra Antartika dengan tingkat puncaknya mencapai 1 juta kilometer persegi di bawah rekor sebelumnya. Itu setara dengan luas Mesir. Cairnya es samudra Antartika ditambah karena pemanasan yang menyebabkan naiknya permukaan laut. Hal itu telah berkontribusi pada peningkatan lebih dari 2 kali lipat laju kenaikan permukaan laut dalam dekade terakhir dibandingkan dengan periode 1993 sampai 2002. Di sisi lain, Guterres menyebut kabar baik dari peningkatan suhu tersebut yaitu manusia masih bisa mempertahankan kenaikan suhu bumi dalam jangka panjang di bawah batas tersebut dan menghindari dampak terburuk dari kekacauan iklim. Guterres juga menyampaikan para pemimpin harus segera bertindak untuk menangani peningkatan suhu tersebut selagi masih ada waktu. Nah, dari video yang telah ditayangkan tadi, silahkan kalian identifikasi permasalahan apa yang ada dalam video tersebut. Siapa yang bisa bantu menjawab? Wah, kompak sekali ya. Oke, silahkan Ella dulu. Adanya perubahan iklim, Pak. Ya, benar. Oke, selanjutnya Ima. Sirkulasi atmosfer global, Pak. Wah, bagus sekali ya. Jawabannya sudah benar. Pintar, bagus. Nah, setelah ini Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya akan Bapak bagi. Kelompok yang pertama, Dian, Salma, sama Lia. Lalu untuk yang kelompok kedua, Vita, Devika, sama Anes. Lalu untuk kelompok yang ketiga, Revi, Ella, dan Ima. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, habis ini silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dengan tertib. Lalu diskusikan apa yang ada di dalam LKPD yang Bapak bagikan. Nah, hasil dari diskusi tersebut nanti dipresentasikan di depan kelas. Iya, Oke, silahkan dikerjakan. Ambilin laptop dulu. Itu juga, thank you. Ini aku tulis dulu ya nama kompetnya. Namanya apa ya? Coba dengar bapaknya. Pak, mau tanya, Ya. ini nama kelompoknya bebas atau gimana ya Pak? Ya, bebas. Bebas. Oke. Pak, boleh dikasih kelompok bunga-bunga. Boleh, silahkan terserah kalian. Apa namanya? Beruang kutub Oh, beruang kutub. Oh iya. kan kita. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada Belum, yang Pak. sudah Belum. yang dikerjakan ya. Silakan diskusi. Boleh nyontek, Pak. Beruang kutub lucu. Nanti ini bukan Ada kesulitan? Iya, Betul. sesuai dengan LKPD-nya nanti coba untuk dulu, nanti didiskusikan dengan Jadi kelompok tinggal kalian. buka ya. Apa sih permasalahan yang ada di dalam video Iya. tersebut? Iya. Bapak. Berarti ini dicari ini ya nama wilayahnya. Ya, sesuai dengan nama wilayah, pariwisata, yang terjadi Oh iya, iya gitu. faktor pendukung, dampak terhadap lingkungan. Nah,
Ada kesulitan? Masih belum ada, Pak. Silahkan didiskusikan ya. Ya, Pak. Semangat, semangat. Belum ada kesulitan? Belum Pak, masih aman jadi sentosa. Oke, nanti kalau ada yang tanyakan silahkan. Iya Pak. Jaringan. Antartika, Antartika. Ini ya. Bukan, Mas. Letak lokasi ya. Mas yang ini ya, nanti kamu yang Mau wilayah dulu. Oke. tapi kan itu doang. Iya Itu Pak. doang. Ada yuyunya lucu. Peristiwa yang terjadi ini Itu kayaknya pas es. di grup Iya makanya ikuti. proses terjadinya apa? Terjadinya. Oh ya. Proses terjadinya ya. Lupa. Ini Proses terjadinya kebakaran hutan kekeringan. Pak, Ya. kita boleh cari informasi dari Google nggak Pak? Boleh, silahkan. Boleh. Sama Google di sini aja. Iya, Ya? coba. Kalau kamu Yang penting sumber terpercaya ya. Ya Pak. faktor penyebabnya apa ya, Mai? Faktor pendukung. Apa ya? Itu dampaknya dulu, jadi dampaknya itu Berarti apa ya? Peristiwa yang terjadi. Faktor pendukung itu apa? Oh ini. yang Proses menyebabkan terjadinya. kebakaran itu terjadi. Laut, Oh, kayak Kemarau mungkin. Ini terjadi sama Perubahan iklim. Guru itu hari ya. pada mendekati musim Fuku dengan aktivitas yang terjadi. Tulis ini aja. Berarti ini petanya nanti kan ini ya 2018 dan 2000. Oh, dibandingkan. Ini ya. Ya. Iya gitu kan. Terus faktor sambungannya apa ya? Coba tanya Pak. Itu jadi dijawab dampaknya dulu gimana? Boleh. Wow, Kan dampak. dampaknya tadi kita udah bisa. Iya. Ini dampak. Pak, Ya, ini kan ada tabel pengumpulan data. Nah, gambar hasil dari citra Google Earth-nya ini kita screenshot nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Taruh di PPT kan? Nanti di screenshot, dimasukkan di PPT juga nggak apa-apa. Tapi nanti petanya dibandingkan gitu ya Pak, dari kebakaran hutan tahun gini sama tahun ini gitu Ya, nggak apa-apa? dibuat acuan perbandingan. Contohnya tahun 2010 sama tahun 2020. Nah, nanti diamati apa yang kurang dan apa yang bertambah. Makasih Pak. Ya, Dampak berarti Itu aja ya. Nggak apa-apa ya. masih belum ada Pak. oke. Ini Adanya pemanasan Tulis. apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Belum lagi Pak. Baik, kalau tunggu ya. Ya Pak. Masalahnya ini mencarinya itu akibat perubahan iklim kan. Iya kan? Mencarinya itu perubahan iklim. Waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Silahkan kalian membuat PPT hasil dari diskusi kalian yang akan dipresentasikan di depan kelas. Waktu pengerjaan PPT 5 menit dimulai dari sekarang. Pak, ini berapa slide Pak? Bebas atau
Gimana? Untuk PPT-nya bebas, silahkan kalian membuat berapa slide terserah materi yang kalian dapat dan semenarik mungkin. Ya Pak. Oke, baik. Bagus nih, laut biru-biru. Kayak gitu kan. Iya. Oke ya, aku yang ya. Iya. Aslinya di mana tadi? Antartika ya. Di Antartika. Kamu dapat apa? Aku dapat kutub-kutub. Kamu dapat apa? Panas, Ini nggak bisa kebakaran. nyontek berarti. Ayo. Oh iya. Wah, Peristiwa yang terjadi. Apa? Sejarahnya es. Hujannya es terus. Hujannya es. Tuh. Terus slide selanjutnya biar kelihatan banyak gitu. Slide masuk dulu aja Kak. Boleh. Aku Apa? Pemicu. Iya. Iya, proses terjadi. Pemicu Proses proses terjadi. terjadinya. Proses. Proses terjadinya. Oke. Proses Lihat dulu. terjadinya. Kan beda tuh. Es di Kan permukaan beda. laut Tapi kan biasanya iya. hanya terbentuk pada wilayah lintang tinggi. Proses ini Kita kurang petanya. Kita kurang peta. saat bertiup angin kencang biasanya pada saat mendekati musim gugur di mana penurunan suhu terjadi. Tinggal petanya Pak Gibran. Semangat. Kena kontak langsung kompas. Oh iya ya, lupa nggak kompas ya, lupa juga kompas apa ya. Emang siapa yang tahu? Kita buka AI. Ayo kamu mau buka apa? Nggak boleh nyontek. sombong amat. Berarti buka jadi nervous kita. Ya Pak, di sini selesai. Kita screenshot dulu. Ini gimana nggak tahu perkiraan? Gimana? Ini di sini. Nah, oh ini Iya. pakai tanggal berapa? 2018. Jangan di pinggirannya Ya yang sih. Ini yang cair ini. Iya. Ini seperti mencari di bekasnya ini kayak dulu aja. Iya. Iya, screenshot ya. Yang sama tahun 2000. Banyak ya. Es kan bukan awan kan? Iya kan? Screenshot lagi. Kita lagi di sini. Ini tinggal Kita kasih pohon di sini. Ono iki. Ada pohon. Nah, ini link pengumpulannya di mana? Di pakai tiap Oh iya, tadi ada Dikumpulkan di mana ini? Pak dikumpulkan di mana? Di LKPD ada link pengumpulan. Dibaca dibaca dong. Baca. Dibaca dulu. Dasar. Ada kok. Saya nggak tahu. Bisa. Pak buka Kamu internetnya. lihat Aita. Kumpulin. Kita dari murni dari orang ini. Waktu pengerjaan PPT sudah habis. Silakan kalian Sudah. presentasikan di depan kelas Sudah. secara bergantian. Waktu presentasi 5 menit. Kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Tiga. Kita mau. Wah, nomor sekali. Oke, silakan untuk kelompok 2 maju terlebih dahulu. Nervous. Ini kelompok ini. Cuit. Mana PPT-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Vita Rahma. Saya Anastasia. Saya Devi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kebakaran Hutan di Hutan Harz, Jerman. Untuk lokasi permasalahan kami yakni berlokasi di Hutan Harz yang terletak di tengah Jerman, membentang di 3 negara bagian, yakni Lower Saxony, Saxony-Anhalt, dan Thuringia. Wilayahnya terkenal dengan pegunungan yang indah, lembah yang hijau, dan hutan yang lebat. Kemudian bagaimana proses terjadinya kebakaran hutan? Yaitu peristiwa kebakaran hutan di Hutan Harz ini memicu ketika suhu tinggi dan kekeringan yang ekstrim menghantam wilayah tersebut, dimulai dengan kemungkinan penyebab yang beragam, mulai dari faktor alam seperti petir hingga aktivitas manusia seperti pembakaran sampah atau perburuan ilegal yang tidak terkontrol. Selanjutnya, faktor pendukung kebakaran hutan di Hutan Harz. Kebakaran di Hutan Harz ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrim, menciptakan lingkungan yang sangat mudah terbakar. Selain itu, di dalamnya juga ada keberadaan materi yang mudah terbakar seperti daun kering, ranting, dan pepohonan mati yang juga meningkatkan resiko kebakaran. Untuk dampaknya sendiri terhadap lingkungan sangat serius. Hutan ini dapat merusak ekosistem yang luas, hilangnya habitat flora dan fauna lokal, serta pencemaran udara akibat kebakaran hutan tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat mengeluarkan sejumlah karbon yang sangat besar hingga ke atmosfer yang dapat memperburuk masalah perubahan iklim. Untuk proses pemulihan dan rehabilitasi hutan ini akan memerlukan waktu yang besar dan cukup lama. Nah, ini ada peta yang kita ambil dari Google Earth, yaitu pada tahun 2000 ini di Hutan Harz Jerman ini mengalami kebakaran hutan sehingga pohon-pohonnya ini habis. Kemudian pada tahun 2018 itu di Hutan Harz itu sudah mengalami pemulihan gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya apabila ada kesalahan kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 menunjuk kelompok berapa yang akan maju selanjutnya. Kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kita terakhir. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Ima Alfiatul Masuro. Saya Lailatul Basrifah. Saya Anjira Kimariska. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai kekeringan di Kazakhstan. Nah, apa itu kekeringan? Kekeringan adalah keadaan di mana suatu wilayah mengalami kekurangan sumber daya air, baik di permukaan tanah maupun di udara. Nah, apa sih pemicunya? Pemicu dari kekeringan di Kazakhstan sendiri diduga oleh iklim yang tidak menentu dan kurangnya curah hujan. Jika musim kemarau berlangsung lebih lama, maka risiko kekeringan akan meningkat. Bagaimana prosesnya? Perubahan iklim berupa curah hujan yang tidak stabil di suatu daerah dapat memicu tidak terprediksinya intensitas hujan tinggi atau tidak sama sekali. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah kekeringan terjadi di saat musim kemarau tiba.
dampak dari kekeringan. Yang pertama adalah pasokan air berkurang, kedua tumbuhan banyak yang mati, dan tiga tanah menjadi kering atau menjadi tandus. Ini adalah bukti kekeringan di Kazakhstan, lebih tepatnya di Laut Aral. Ini pada tahun 2012 masih terlihat ada perairan, dan ini tahun 2020 sudah nampak kering ya. Upaya untuk mengatasi kekeringan yaitu nomor 1 pembangunan waduk, yang kedua reboisasi, dan yang ketiga penghematan air. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, ini kelompok yang terakhir nih, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang peristiwa mencairnya es di kutub. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Dwi Darmawan Putra. Saya Fauza Khairul Salma. Saya Yulinka Amelia. Di sini kami mengambil lokasi di kutub selatan bumi, yang hampir seluruhnya terletak di Antartika, yang terletak di antara 3 samudra, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Hindia. Nah, peristiwa mencairnya es di kutub ini merupakan salah satu dampak terburuk yang disebabkan oleh pemanasan global karena meningkatnya suhu bumi. Es di bumi memiliki peran yang sangat signifikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh planet kita. Jika es di kutub utara dan kutub selatan mencair hingga tak tersisa lagi, perubahan besar bakal melanda bumi ini, disertai dengan kemunculan bencana-bencana alam berskala global. Selanjutnya yakni pemicu terkait mencairnya es di kutub. Pemicu mencairnya es di kutub yakni disebabkan karena adanya pemanasan global oleh emisi gas rumah kaca yang tidak dapat terkendali. Pemanasan global mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang berkontribusi pada mencairnya es di kutub. Selanjutnya, apa aja sih proses terjadinya pencairnya es di kutub ini? Es di permukaan laut biasanya hanya terbentuk pada wilayah lintang tinggi. Proses ini dapat terjadi saat bertiupnya angin kering dan dingin yang biasanya pada saat mendekati musim gugur, di mana penurunan suhu dapat terjadi. Permukaan air yang terkena kontak langsung dengan udara yang dingin akan lebih cepat dingin dibandingkan air yang berada di lapisan bawah. Air yang dingin bersifat lebih padat dan kemudian dapat tenggelam menggantikan air yang lebih hangat dan bersifat lebih ringan pada lapisan bawahnya. Sehingga air di lapisan bawah akan dapat naik ke atas. Pada akhir musim gugur biasanya suhu air hampir seragam, yaitu mendekati 4 derajat Celcius. Di sini terdapat 5 dampak dari mencairnya es di kutub. Yang pertama yaitu kenaikan permukaan air laut, yang kedua perubahan iklim dan gangguan cuaca, yang ketiga kerusakan ekosistem dan bencana alam, yang keempat perubahan struktur permukaan bumi, dan yang terakhir dampak pada kegiatan manusia. Ini merupakan bukti dari mencairnya es di kutub jika dilihat dari citra satelit Google Earth. Pada bagian kiri merupakan kenampakan Antartika pada tahun 2018, sedangkan pada sebelah kanan merupakan kenampakan Antartika pada tahun 2020. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, bagus sekali apa yang kalian presentasikan di depan tadi sudah mencakup semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD.
Nah, setelah ini Bapak minta kalian tuliskan nama kelompok kalian di kertas, lalu kumpulkan di depan perwakilan kelompok saja. Bapak tunggu ya. Pak, ini LKPD-nya dikumpulin enggak? Dibawa aja kamu. Dibawa aja. Oke. Iya, makasih ya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang atmosfer, apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan kita kali ini? Ya, saya Pak. Wah, kok kompak sekali gini ya? Oke, silakan Salma terlebih dahulu. Jadi, perubahan iklim global adalah fenomena di mana suhu bumi dapat meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga deforestasi. Dampaknya meliputi cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kesimpulannya, penting bagi kita untuk mengurangi gas rumah kaca dan mengambil tindakan adaptasi untuk melindungi planet kita dari dampak lebih lanjut. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Salma. Lalu yang selanjutnya siapa? Bisa? Saya Pak. Oke, dia terlebih dahulu. Silakan untuk dia. Menurut saya, perubahan iklim global merupakan suatu peristiwa naiknya gas rumah kaca disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Dan hal itu dapat menyebabkan pemanasan global serta dampak yang ekstrim lainnya. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin menambahkan kesimpulan lagi, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Salma dan Lia. Tetapi Bapak ingin menambahkan sedikit kesimpulan dari yang disampaikan oleh Salma dan Lia. Nah, jadi perubahan iklim global yang berdampak serius itu contohnya seperti cuaca ekstrim, kenaikan laut, lalu kerugian biodiversitas. Lalu cara mengatasi dengan tindakan contohnya seperti pengurangan gas emisi karbon, rumah kaca, dan pelestarian hutan dan lingkungan. Gitu aja anak-anak. Oke. Nah, Bapak izin ke kantor terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang rame silahkan ditulis untuk ketua kelas. Ya, Pak. Oke. Pak, ini boleh pindah. Oke, silahkan kalian bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Bapak ke kantor dulu ya. Ya, Pak. Mau bawa? Iya, wajib. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya tentang perubahan iklim global. Nah, dari materi tersebut, apakah ada yang masih merasa kebingungan? Tidak ada. Wah, berarti tadi menyimak ya. Jadi seharusnya nanti bisa nih kalau ujian. Jadi sekarang karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kepada kalian yaitu sticky note. Sebentar Ibu akan bagi terlebih dahulu. Bisa minta tolong dibagikan ke belakangnya ya. Oke. Nah, anak-anak, di sticky note tersebut kalian tidak perlu menuliskan nama, tapi silahkan kalian langsung tulis di bagian mana kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini dan di bagian mana kalian merasa tidak senang pada pembelajaran hari ini.
silahkan kalian tulis kritik dan saran untuk Ibu. Mungkin cara mengajar Ibu ada yang kurang atau terasa membosankan. Oke anak-anak, silahkan kalian bisa mulai untuk menulis. Ibu tunggu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua menulisnya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai menulis, kalian bisa langsung maju dan tempelkan sticky note tersebut di dinding sebelah kanan Ibu ya. Tolong dengan tertib. Lepas. Apa sih? Aku terlalu tinggi. Kalau sudah, kalian bisa langsung kembali ke bangkunya masing-masing ya. Karena semuanya sudah menulis dan menempelkan ke dinding, sekarang Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer. Nah, tugas kalian, silakan kalian baca buku atau literatur yang relevan dengan materi tersebut untuk persiapan kita di minggu depan. Nah, mengenai hal tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas. Oke, kalau memang sudah jelas, maka pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan. Sebelum itu, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih kepada Dian. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata atau tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar. Kalian harus ingat bahwa akar dari pendidikan itu memang pahit, tapi buahnya selalu manis. Jadi kalian jangan lupa untuk terus belajar. Karena mimpi yang besar membutuhkan usaha yang besar pula. Diingat ya? Ya, Bu. Oke. Karena sudah cukup pelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.